pelajaran sosiologi. Hari ini kita akan belajar tentang fungsi sosiologi untuk mengenali gejala sosial di masyarakat. Nah, sebenarnya kenapa sih kita perlu belajar itu, ya kan? Nah, sebenarnya ada sih banyak atribut yang diberikan kepada manusia. Di antaranya manusia itu adalah makhluk bersejarah. Manusia itu adalah makhluk berbudaya. Ya. Kemudian sebagai makhluk yang bersejarah, ya, ada yang namanya evolusi, ya, dan berkembang. Nah, maka manusia itu dalam masyarakat itu sebagai makhluk sejarah. Kalau makhluk berbudaya itu manusia mengembangkan potensi dirinya. Mereka berinteraksi dan mengelola lingkungan. Nah, kemampuan seperti ini akan menghasilkan kebudayaan. Atribut-atribut yang diberikan kepada manusia ini tidak lepas dari manusia yang hakikatnya itu adalah sebagai makhluk individual dan makhluk sosial. Oke, apa itu sebagai makhluk individual, ya? Jadi di sini ada 3 pengertian. Apa sih perbedaan individu, individualis, dan individualisme? Ada 3 perbedaan, ya. Kalau kata memang betul kalau kata individu itu berbeda dengan individualisme dan individualis. Jadi kalau individualisme itu paham yang mementingkan hak perseorangan di samping kepentingan masyarakat atau negara. Kalau individualis itu adalah mementingkan diri sendiri. Nah, sebagai makhluk individu, manusia itu mempunyai kepribadian yang unik, ya. Artinya apa? Unik itu berarti dia memiliki penampilan fisik, kemampuan, kebutuhan, perasaan, dan sikap yang berbeda dengan sesamanya. Nah, keunikan ini dapat dilihat ketika seseorang berinteraksi terhadap situasi dalam hidupnya. Ya, kalian boleh perhatikan ciri-ciri fisik, ya, teman kalian atau bukan teman deh, saudara kandung. Itu aja berbeda loh. Makanya kenapa setiap manusia itu mempunyai kepribadian yang unik, ya. Nah, manusia, ya, kata individu itu sebenarnya konsepnya menunjukkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang otonom. Artinya apa? Otonom. Otonom itu berarti dia memiliki kebebasan, tetapi dia bertanggung jawab dengan pilihannya. Jadi yang namanya otonom itu berarti dia bebas melakukan apapun, tetapi bebas yang bertanggung jawab dengan pilihan. Ya, seperti itu. Jadi memang kita harus sadar bahwa yang namanya individu itu unik. Jadi kita berharap agar kita itu bisa hidup saling bertoleransi, hidup bekerja sama dengan damai dengan orang lain, dan kita sadar kalau kita berbeda. Jadi belajar untuk memahami orang lain, ya. Ya, yang kedua itu adalah makhluk sosial. Nah, sebagai makhluk sosial, kita diminta untuk ada tenggang rasa, ada kerjasama, toleransi, dan solidaritas. Ini sebenarnya hal umum sih, hal umum yang memang ada dalam masyarakat. Ini merupakan sifat-sifat yang menunjukkan hal-hal yang positif, gitu ya. Nah, kenapa sih kita harus bertoleransi, gitu ya? Kenapa kita perlu bertoleransi? Karena toleransi itu menunjukkan bahwa kita itu menerima, ya. Kita tuh menerima bahwa orang lain berbeda dalam kenyataannya. Ya, jadi memang kita rela ikhlas, ya kan, bahwa dalam kenyataan setiap orang itu berbeda, ya. Nah, tentu tidak hanya pemahaman itu saja, tetapi kita juga harus punya sikap yang menunjukkan bahwa kita benar-benar bersikap seperti itu, ya. Jadi memang kalau makhluk sosial itu sejak
kita lahir pun kita membutuhkan bantuan orang lain, ya. Nah, oke, kita akan masuk nih dalam sosiologi. Oh, ini siapa ya? Nah, ini adalah Bapak Sosiologi Dunia. Bapak Sosiologi, ya, itu sebenarnya kenapa sih kok beliau ini gitu? Karena istilah sosiologi pertama kali digunakan oleh Auguste Comte, ya, seorang filsuf Prancis. Di mana Comte di sini dia bercerita mengenai sosiologi, ya, yang merupakan ilmu mengenai gejala sosial yang tunduk pada hukum alam dan tidak berubah-ubah. Ya, jadi Comte di sini membagi studi sosiologi menjadi dua bagian. Ada statistika sosial dan dinamika sosial. Ya, statistika itu subjek penelitiannya adalah bagaimana masyarakat saling terkait. Kalau dinamika sosial, unit analisisnya adalah masyarakat secara keseluruhan dan menjelaskan bagaimana mereka bisa berkembang dari waktu ke waktu. Nah, di sini Comte percaya bahwa pendekatan ilmiah untuk memahami masyarakat akan membawa pada kemajuan kehidupan sosial yang lebih baik. Maka Comte ini mendasari gagasannya dengan 3 teori. Ya, namanya teori 3 tahap perkembangan. Ada tahap teologis, tahap metafisis, dan tahap positivis, ya. Nah, ini merupakan teori-teori yang diciptakan oleh Auguste Comte. Ya, ini ya. Oke. Sebenarnya kita sudah sampai kepada pengertian dari sosiologi sendiri. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah sebenarnya sosiologi itu kita mau bahas apa sih? Sebenarnya spesialisasi dan sub ilmu dalam sosiologi itu apa? Kalau kemarin kita pertemuan yang lalu kita membahas bahwa objek kajian sosiologi itu adalah masyarakat. Maka apa sih spesialisasinya dalam sosiologi itu? Jadi untuk substudi atau nanti kalian pengen kuliah yang berhubungan dengan sosiologi bisa dengan ilmu-ilmu berikut ini, ya, demografi, ekologi, ya, macam-macam ya. Ada banyak sekali hukum dan masyarakat, ini ya. Sosiologi dan aplikasi, komunikasi massa dan opini publik, ya, perubahan sosial, psikologi sosial, sosiologi agama, sosiologi kesehatan mental, sosiologi komparatif, sosiologi seni dan sastra, ras dan etnis, ya, sosiologi keluarga dan pernikahan, sosiologi militer dan perang. Nah, ini hanya sub ilmu secara lebih umumnya sih seperti ini ya. Mungkin ada jurusan-jurusan baru yang ada yang belum tertulis di sini, ya. Oke. Nah, teman-teman, sebenarnya tadi saya mengatakan bahwa objek kajian sosiologi itu masyarakat. Nah, sebenarnya idenya tuh dan konsep dasarnya tuh apa sih? Kok bisa? Ya, ide dan konsep dasarnya itu bisa masyarakat itu kenapa gitu. Ya, yang pertama, karena masyarakat dan latar belakang sosial seperti nilai dan norma adalah hasil karya produk manusia. Jadi yang membuat sebuah nilai dan norma dalam masyarakat itu adalah manusia. Jadi ketika kita mengetahui bahwa masyarakat itu terdiri dari berbagai macam manusia, di situ mereka membuat sebuah nilai norma agar apa? Agar setiap masyarakat itu teratur, ya, terkendali, ya kan? Nah, yang kedua, masyarakat mempengaruhi dan membentuk perilaku manusia. Dari adanya nilai dan norma, kemudian terbentuklah sebuah lembaga. Nah, itu membentuk perilaku manusia, mempengaruhi perilaku manusia, ya. Karena apa? Setiap masyarakat itu mempunyai nilai dan normanya masing-masing. Jadi tidak bisa disamakan, ya. Masyarakat A dengan masyarakat B itu akan berbeda nilai normanya. Makanya
Makanya kadang nilai dan norma itu mempengaruhi dan membentuk perilaku manusia di mana dia berada. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya nih kita bilang bahwa contohnya nih, contoh konkret ya, masyarakat dan latar belakang. Oke. Contoh konkretnya nih misalnya nih. Zaman dulu ada larangan untuk menggunting kuku pada malam hari karena dianggap tabu. Misalnya ada masyarakat yang percaya seperti itu, gitu ya. Nah, itu larangan dibuat pada zaman dulu. Kenapa? Ya, karena pada zaman dulu penerangan atau lampu atau listrik itu belum mencukupi, ya. Jadinya takutnya nanti akan terjadi kecelakaan atau ada permasalahan. Nah, jadi hal ini itu dilarang karena tidak sesuai dengan pas waktu itu. Nah, kalau sekarang hal itu sih oke-oke aja, ya kan, nggak masalah. Sekarang penerangannya terang gitu ya, penerangannya cukup baik gitu ya, jadi nggak masalah, jadi nggak sesuai gitu. Itu contohnya ya, contoh. Kemudian masyarakat mempengaruhi dan membentuk perilaku manusia. Contohnya yang paling nyata, ya kan? Bagaimana sih pengaruh masyarakat terhadap perilaku? Selain dari nilai dan norma, contoh yang lain adalah perubahan model pakaian dan model rambut. Jadi perubahan itu tidak terbatas pada pakaian atau model rambut, tetapi mencakup sikap, kepercayaan, perilaku hidup, moralitas, politik, agama, pekerjaan. Jadi gimana sih maksudnya? Ketika seseorang memasuki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, mendapatkan pekerjaan yang baru atau komunitas yang baru, ia akan terus diubah dan dibentuk oleh masyarakat. Ya, jadi tergantung di mana dia itu berada, teman-teman. Ya, cara berbicara, ya kan? Tradisi-tradisi masyarakat, ya kan? Cara kalian dipengaruhi oleh teman-teman, nah, itu berpengaruh. Nah, jadi sosiologi dan pengetahuan umum atau common sense. Nah, di sini kenapa kita bilang bahwa sosiologi itu meneliti berbagai hal yang diketahui oleh kebanyakan orang, ya. Karena setiap orang yang menjadi bagian dari masyarakat itu punya pengetahuan dan pengertian tentang macam-macam. Contohnya nih, ada keluarga, sistem pendidikan, pekerjaan, media massa, dan kejahatan. Ya, jadi hal ini membuat orang-orang mempunyai asumsi-asumsi ya bahwa topik-topik yang dipelajari itu mereka mempunyai pengetahuan yang umum, jadi hanya sekedar ia tahu seperti ini aja, semua orang juga tahu kok, jadi ini hal umum gitu. Justru dalam riset sosiologi ini membuktikan bahwa banyak hal itu penjelasan yang dianggap umum itu sebenarnya salah gitu. Ya. Jadi memang ini perlu penguatan dalam melalui penelitian sosiologi ya. Nah, teman-teman, riset sosiologi itu punya kontribusi pada pembentukan pengetahuan umum di masyarakat. Nah, meskipun begitu, sosiologi memiliki perbedaan dari pengetahuan umum, ya. Jadi, sosiologi itu meskipun dia tahu nih, ini hal yang umum dalam masyarakat, tetapi sosiologi itu punya dua hal yang penting. Yang pertama, para sosiolog itu menggunakan imajinasi sosial. Buat apa? Karena imajinasi sosial ini ketika mereka meneliti rutinitas kehidupan sehari-hari keluarga, nah para sosiolog ini melihat lewat cara yang pandang yang berbeda. Mereka akan bertanya apakah hal ini benar-benar terjadi sesuai dengan common sense atau pengetahuan umum atau itu hal yang umum bagi orang-orang. Nah, para sosiolog ini akan menguji asumsi atau pendapat-pendapat yang ada ya dengan mempelajari bagaimana hal tersebut dapat terjadi di masa lalu, bagaimana perubahan itu terjadi, apa yang berbeda antar masyarakat dan bagaimana perubahannya di masa depan. Yang kedua, sosiolog melihat bukti-bukti dari suatu isu sebelum membuat kesimpulan.
Artinya apa? Penjelasan dan kesimpulan yang dihimpun oleh sosiolog disusun berdasarkan bukti-bukti yang akurat melalui riset, riset, dengan menggunakan prosedur-prosedur yang mapan. Jadi tidak asal, tidak asal untuk menyimpulkan sesuatu tanpa adanya bukti. Ya, oke. Seperti itu. Nah, di sini ada 2 jenis metode ilmiah yang digunakan dalam sosiologi. Yang pertama adalah metode kualitatif. Metode kualitatif itu mengutamakan cara kerja dengan mendeskripsikan penelitian. Jadi digambarkan atau dideskripsikan pakai kata-kata gitu ya. Jadi berdasarkan penilaian terhadap data yang diperoleh, ya. Metode ini dipakai apabila subjek penelitian tidak dapat diukur. Ya. Yang kedua, metode kuantitatif. Jadi di sini lebih mengutamakan pada keterangan yang berdasarkan angka. Jadi gejala-gejala yang bisa diukur dengan skala, indeks, tabel, atau uji statistik. Maka ada langkah-langkah dalam penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga, merumuskan hipotesis atau kesimpulan sementara. Yang keempat, memilih metode pengumpulan data. Yang kelima, mengumpulkan data. Yang keenam, menafsirkan data. Dan yang ketujuh, membuat kesimpulan. Nah, dari metode-metode di atas dapat dijadikan acuan untuk mengkaji gejala sosial yang ada dalam masyarakat. Nah, sehingga melalui pengamatan yang seksama, telah melakukan penelitian secara sederhana. Ya, jadi kalian semua sebenarnya bisa kok meneliti secara sederhana. Kalian sudah melakukan pengamatan, memahami bagaimana kondisi masyarakat yang telah Anda amati, melakukan pengamatan, observasi, wawancara, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, kita akan berbicara mengenai kegunaan sosiologi. Sekarang kita ke kegunaan sosiologi ya. Dalam bidang ilmiah tentunya ada perbedaan antara ilmu murni dan ilmu terapan. Ya. Nah, kalau ilmu murni dan terapan dalam sosiologi itu, ilmu murni memiliki pengetahuan, Kalau ilmu terapan itu memecahkan masalah-masalah praktis yang ada dalam masyarakat. Tentu ini berhubungan dengan kegunaan-kegunaan sosiologi. Ya. Yang pertama, kegunaan sosiologi sebagai perencanaan sosial, kegunaan sosiologi sebagai penelitian, kegunaan sosiologi sebagai pembangunan, dan yang keempat sebagai pemecahan masalah sosial. Ya. Nah, sebagai ahli dalam masyarakat, sosiolog itu punya peran dalam membangun masyarakat, terutama di daerah yang sedang berkembang. Maka bentuk-bentuk peran sosiolog, peran sosiologi, yang pertama adalah sebagai ahli riset. Yang kedua, sebagai konsultasi kebijakan. Yang ketiga, sebagai praktisi. Yang keempat, sebagai pendidik. Nah, yang pertama, kita bahas mengenai sosiologi sebagai ahli riset. Dalam melakukan riset, sosiolog itu mencari data, kemudian data itu diolah menjadi suatu karya ilmiah. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk pengambilan keputusan dalam memecahkan masalah-masalah dalam masyarakat. Nah, di sini sosiolog itu harus mampu meluruskan anggapan yang keliru dalam masyarakat. Nah, dari hasil penelitian itu, sosiolog harus memberikan kebenaran, agar dampak negatif itu bisa dihindari. Nah, pada dasar itu, sosiolog bisa menghadirkan ramalan-ramalan sosial, yang didasarkan pada pola, kecenderungan, dan perubahan yang paling mungkin terjadi. Tapi di sini seorang sosiolog itu ketika memberikan kajian tentang gejala atau masalah, yang timbul itu harus secara objektif dan rasional. Yang kedua,
sosiologi sebagai konsultasi kebijakan. Nah, tadi membahas mengenai riset ya, ada ramalan sosiologi. Nah, ramalan sosiologi ini membantu untuk memperkirakan pengaruh kebijakan sosial yang mungkin akan terjadi. Setiap keputusannya, kebijakan sosial dalam suatu ramalan, artinya kebijakan ini diharapkan membawa pengaruh dan dampak yang diinginkan. Meskipun kadang tidak, tetapi karena kok bisa tidak terjadi dampak dan pengaruhnya yang sesuai keinginan, karena apa? Kadang karena ketidakakuratan kesimpulan terhadap masalah, gitu ya. Contohnya nih, misalnya apakah menggusur pedagang kaki lima di suatu tempat untuk dijadikan taman kota adalah keputusan yang tepat, misalnya. Apakah tawuran remaja dapat diatasi dengan menyediakan lapangan olahraga, misalnya seperti itu ya. Yang ketiga, sosiologi sebagai praktisi. Nah, sebagai praktisi ini beberapa sosiolog terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan masyarakat. Mereka memberikan saran, kemudian baik penyelesaian masalah ya dengan masyarakat, karyawan, moral maupun antar kelompok dalam organisasi, ya kan? Dalam kedudukannya ini, sosiolog sebagai ilmuwan terapan atau sosiolog itu sebagai orang yang harus memperhatikan nilai budaya ya dan karakter bangsa ya, dan mereka dituntut untuk menggunakan pengetahuan ilmiah dalam memutuskan masalah di lapangan, karena praktisi ya ini ya diterapkan. Yang terakhir, sosiologi sebagai pendidik. Nah, mengajar itu merupakan salah satu kegiatan yang dapat digeluti oleh seorang sosiolog. Contohnya guru ya. Nah, sebagai seorang pendidik, sosiolog itu berperan untuk mengajarkan dan mengembangkan sosiologi sebagai ilmu di berbagai bidang dengan memberikan contoh-contoh yang terdapat dalam masyarakat. Contohnya itu contoh yang konkret, sifatnya netral dan objektif ya. Jadi sosiolog itu menyajikan contoh-contoh yang real ada dalam masyarakat ya, dan kegiatan sosial yang sifatnya membangun serta menunjukkan apa yang telah dipelajari dari pengalaman tersebut. Oke, demikian materi kita hari ini. Terima kasih karena kalian sudah mendengarkan penjelasan saya ya dari awal sampai akhir. Semoga membantu kalian untuk bisa belajar sosiologi lebih mudah. Kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.